Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang menjadi dasar bacaan kita terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Dan ayat yang menjadi sentral fokus daripada nats renungan kita terdapat di dalam ayat 13a yang berbunyi demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu, dari ayat ini saya mengambil tema Roh Kudus memimpin kita pada semua kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan Yohanes 16 ayat 12-15 ini, Yesus kembali berbicara mengenai peran yang akan dilakukan oleh penghibur yang disebut oleh Yesus dengan nama roh kebenaran. Dalam bahasa Yunani dikatakan pneumates aletheia. Perkataan Yesus ini menjelaskan bahwa pekerjaan Allah begitu besar dan tidak semua dapat segera dipahami oleh murid-murid. Sekalipun murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Mereka telah menjadi anak-anak Allah, tetapi pemahaman mengenai pengikut Yesus belumlah lengkap. Ada begitu banyak perkara-perkara yang tidak mereka pahami dengan jelas, yang perlu diketahui oleh para pengikut Kristus. Dan Yesus tahu keterbatasan murid-muridnya dalam mengenal Allah Bapa dan siapa dia di hadapan Allah. Untuk itulah Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menjelaskan pengenalan mereka terhadap dia, terhadap Yesus. Dan yang memampukan mereka untuk memperkenalkan Yesus dan kebenaran ajaran Yesus kepada seluruh dunia. Karena Roh Kudus yang akan memimpin dan memberikan bimbingan ke dalam seluruh kebenaran pada ayat yang ke-13. Dalam Injil Yohanes, Roh Kudus mempunyai gelar Parakletos atau penghibur dan pembela. Pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan bukan saja ditujukan kepada orang-orang yang belum menjadi Kristen, tetapi juga pekerjaan Roh Kudus ini untuk menyadarkan kepada orang-orang Kristen yang hidup dalam dosa dan menuntun mereka ke dalam kebenaran. Dalam Matius 18 ayat 15 dan juga Wahyu 3 ayat 19. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang berasal dari Bapa dalam nama Yesus. Oleh karena itu, ia datang sebagai roh kebenaran. Ia berkata-kata berdasarkan apa yang ia dengar dari Allah Bapa dan Putra. Ia akan mengatakan hal yang akan datang. Roh Kudus memuliakan Yesus Sang Putra karena segala yang dikatakan dan diterima dari Yesus. Amanat Yesus ini memang menantang iman kita semua sebagai pengikut Tuhan, terutama terhadap panggilan hidup kita masing-masing dan dalam persekutuan kita di dunia ini. Kita bertemu dengan Yesus yang sedang menjelaskan tentang persekutuan Tritunggal Maha Kudus yang dapat menginspirasi kita orang Kristen untuk hidup dalam persekutuan yang indah dan bersatu dengan tujuan memuliakan Allah. Apabila orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka menerima kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka dapat layak menjadi anak-anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 14. Dan mereka menjadi ahli waris kerajaan sorga. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan tetap sanggup hidup sesuai dengan kebenaran Kristus. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan dan penderitaan dalam hidup mereka. Bahkan karya Roh Kuduslah yang mengubah tantangan dan penderitaan itu menjadi sukacita bagi mereka yang bertahan dalam pergumulannya. Pada ayat yang ke-20. Roh Kudus akan menyatakan kepada manusia tentang apa yang diterimanya dari Kristus. Dia menjadikan nyata dalam kehidupan kita kehadiran kasih, pengampunan, kekudusan, kuasa, karunia-karunia roh, kesembuhan, dan semua yang menjadi milik kita melalui hubungan kita dengan Kristus. Roh Kudus akan menarik hati kita untuk mencari Tuhan dalam kasih. Menarik hati kita untuk selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah saksi-saksi kebenaran Allah itu sendiri.
Oleh sebab itu, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam kebenaran. Karena kita dikuatkan oleh Roh Kudus agar nama Tuhan semakin dikenal dan dimasyhurkan di seluruh permukaan bumi ini. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menolong saudara dan saya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Roh Kudus, Roh kebenaran yang menolong kami untuk mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.